Halo friend, jumpa lagi dengan Maitu Show. Kali ini aku mengajak ngobrol sama Iksan yang sudah tidak skuter lagi. Pancet. Oh, yang makin populer. Pancet Pak Satpam karo omahku belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Itu loh keuntungannya itu. Keuntungan. Tapi kan halayak ramai. Kerjanya apa Mas? Saya jualan warung punya usaha warung kopi. Warung kopi. Nah, Ya apa. Kamu dari saiki lah. menyenangkan nih. Menyenangkan karena masih bisa Ketemu teman-teman. ketemu teman-teman. Intinya itu. Karena obat yang paling mujarab adalah silaturahmi. Setelah itu silaturahim. Kalau silaturahmi kan sesama cowok. Ya. Kalau sama cewek Silaturahim. Kita kunjungi rahim-rahimnya. ngomong. Ya apa kabarnya? Ya selalu baik. Aku lama nggak ketemu Ustadz Cipeng ini. Terus ketemu hari ini, orangnya ngasih aku iya. Album terbaru Begunda Lawak Waru. Oh iya, yang akan dirilis. Iki masih dirilis. Iki wis dirilis kan? Kita tayang meneh gitu. Untuk bengi ya kena. Yes, alright. No, iki menir ini sih. Alpi apa enggak? Ngebir apa enggak? Oh silakan. Oh silakan. Ya enggak. Aku kopi saja. Jadi sangat ngertiku ya, Iksan ini semakin terkenal gitu, semakin terkenal. Jadi Enggak ukurannya apa tuh? iya banyak yang tahu lah. Tapi bukan. Tanggone sampean tahu gak? Oh ngerti lah teman-temanku. Mosok. Iya. Nanti bang, manggung ya. Gue tambah kurus kan. Oh gitu. Iya. Anu ya. Lumayan lah. Lumayan lah. Selama pandemi ya korek sibuk ya. Selama pandemi rilis album. Iki album Sing kepiro? selama pandemi album yang ketiga. Jadi album 14 itu album yang ketiga selama masa pandemi. Iya. Ya lumayan. Biar apa? Biar nggak nganggur. Biar gak nganggur memang itu. Kalau ditanyain istri, Oh enggak jawaban. ada jawaban. Iya. Kemana ya? Bikin album. Iya. Masalah penjualan jangan tanya. Jangan tanya, itu urusan nanti. Urusan nanti. Ya minimal gawe kayak di konten aku nanti. Ya kemana? Ada interview. Ada interview. Aduh. Siapa? Ada deh. Ada. Ya kurang sak level sama Mata Najwa lah. Selevel. Iya, jadi ya kesibukannya bikin album, bikin konten-konten gini sama teman-teman yang bikin podcast. Terus pengalaman menarik sing menurutmu oke lah selama perjalanan karirmu ya. Pengalaman menarik mungkin, tapi sing perlu diceritakan kelihatannya pengalaman menarik perform selama masa pandemi gitu. Iya. Jadi, Nadia itu. kita itu udah ke banyak kota ya. Hampir 25 kota yang pernah kita Selama pandemi. selama pandemi. Nah, aku pas perform pas pandemi itu adrenalinnya itu berbeda dengan waktu perform pas kondisi normal. Ya. Nggak pas pandemi. Itu perasaanku loh ya. Kita kucing-kucingan dengan aparat. Ya pastilah. Biar gak dibubarkan. Ya. Itu perasaan adrenalin yang tiada duanya. Kayak kembali ke zaman era Orde Baru. Yes. Nah, jadi menurutku ketoknya ini momen yang tepat untuk arek-arek bergerilya karena adrenalin itu susah didapat. Itu yang menyenangkan kan? Ini pas perform terus tiba-tiba di depan
gedung kafe yang kita perform terus apa lampunya mati iya. nyala lep kan wah cacok gitu kan. Iya. Jadi aku dhewe yo ngrasakno ngene Pak. Jadi ketika kini main di era-era awal 2000-an ya, sampai hari ini yang aku rasakan adrenalinnya beda. Nek menurut sampean enakan di Ya sama-sama enak sih ya. Nah, lek jaman biyen ini main niku dianu polisi. Ya. Lah saiki setiap kini main dijogo polisi. benar. Itu bedanya ya. Antara dulu ya lek selama pandemi ini ya akhirnya ya kita kucing-kucingan lagi. Kucing-kucingan. Nah, pasti. Adrenalin itu sing akhirnya jadi cerita seru sih menurutku. Kalau di kondisi normal sih ya bener sampean mau. Ya. Sama-sama seru. Tapi rutinnya kan lagi diurut itu ketemu gitu. Kalau pas sebelum pandemi kan kita berangkat dari Malang. Entah naik pesawat atau kereta kan. Nyampe bandara atau stasiun dijemput panitia, terus diajak mangan, diajak soundcheck, diuleno di hotel, turu dilu, tangi, main. Pas pandemi enggak, kita posting poster acara nanti malam, posting poster itu maghrib barusan. Jadi bener-bener sing cuk iki gak harus berstrategi. Iya, pastilah. Jadi siapapun arek-arek band yang nonton iki, nah, pas pandemi kalian tidak bergerak, rugi. Jangan turuti anjuran pemerintah. Aku loh selama pandemi sok keliling Indonesia. Nah, tapi juga ya apa sak rame-rame ini aku kini tetap ngerti aturan lah ya. Iya pasti lah. Nggak ngawut juga gitu. Nah, jadi kita yang banyak cerita itu ya malah selama pandemi. Penonton yang biasanya wakeh jadi jadi aku juga ngerasakno banyak pertanyaan juga loh. Kon kok iso nandi selama pandemi ini? Apa nggak perlu rapid test dan sebagainya? Sama rapid test ya itu kan bisa diakal. Sampai kira-kira bersyukur nggak negara kita korup? Ada syukurnya. Nah, karena kita juga bagiannya dari orang-orang korup itu, entah itu korupsi silang, korupsi waktu dan sebagainya. ya apa mana ya? Nah, aku pernah di rapid test waktu di bukan aku sih akhirnya. Aku nggak joki. Ya. Panitia lokal. Panitia lokal tak suruh jadi aku. Mas sampean kok jenenge jadi iki, jadi senengku. Tempat tanggal lahir, bulan, tahun, sampean eling-eling ya. Lek aku sih rapid awal pertama sekali pertama. Ternyata enggak dia apa-apa no iya, bodoh surat tok. Ya akhirnya Orip. Waktu itu 200 lawi. Ya. Iku kan sing gurung tahu ngerti pertama ya. Ternyata mek ngene tok. Ya bisa diakal. Ngeprint tok ya. Mana-mana ada yang di sebuah kota itu 75.000. Oh, ono lek di stasiun kan 80. Oh iya. Loh, di stasiun. Ikut dites loh. Iya, 75.000 enggak dites. Ngeprint loh. Oh, ngeprint yo larang, nek 70. Tapi timbangane sama di Sokdoi. Iya. Aku wis keliling nang ndi ya mek ngono tok bondo printer. Nah, itu selamat terus iki sumpah iki pengalaman yang menyenangkan. Penonton rame jadi sepi. Kucing-kucingan dengan aparat. Terus biasanya sebelum pandemi aku jam 9 atau jam 10 baru naik panggung. Saiki kan. Enggak, jam 7 malam udah selesai. Waktu untuk ngobrol makin banyak. Iya, karena kan pembatasan jam kok. Iya. Kadang jam 8 wis kudu pagi. Ya, bener-bener merubah strategi dan itu pengalaman cukup menarik. Sing ketoke dan menurutku sing bergerak itu masih musisi-musisi timur. Iya memang. Jawa Timur, Bali. Ya. Aku jarang menemukan musisi yang di pusat Nusa ya. Ya. Ibu kota, pusat Nusa. Ya, itu. Ya karena aturannya beda. Lek BL. Lo lek BL iki
rilis album baru. Berisi berapa album? Iki sore tak baca kontennya. Apa? Cuman 7 lagu. Loh, gak masalah. Iya, gak Yang masalah. penting adalah tidak terlihat nganggur oleh Tidak istri. terlihat. Memang. Ya kan? Itu Yang yang penting penting tujuan sampean ini. transferan lancar. Nah, transferan lancar oleh endorsean terus. Itu salah satu ini. Klambi, kacamata. Ya. Aku rencana album terbaru malah mungkin 5 lagu. 5 lagu. Bagiku kan nggak masalah. Gak masalah. Aku sih yang penting meskipun 3 lagu ataupun apa, yang penting ada rilisan. Betul. Terdokumentasi. Daripada kita ngotot untuk full album tapi bisa sampai makan 10 tahun ataupun apa. Ya toh? Gak wis jadi candi. Oh iya. Jadi candi. Jadi reco. Nggak penting rilisanku atau musikku bagus atau enggak, yang penting ada apa ya, bahan untuk jualan. Iya, bener. Gitu. Bagi kan juga album itu hanya batu loncatan. Iya, memang. Yo barang dagangannya kita lah. Barang dagangan. Kita punya album baru itu, kita punya kenalan baru. Pasti. Punya jaringan baru. Punya rezeki baru. Punya rezeki baru. Pasti. Punya buat sampean tapi kecengan baru. Saya sudah gendut ini. Nggak ada keceng. Ini bukan tipikal perut om-om ini Iya, ya. om. Karena dipeluk dari belakang. Menyenangkan. Aku sangat kau oleh belas ya. Kadang itu kayak gini loh, aku apa sih kok gak terlalu seneng guru juga apa. Cek dikira melarat. Janjel. Iya. Nek dikira melarat itu loh susah. Karena ukuran makmur orang Indonesia biasanya lemu gitu. wetenge dipeluk dari Kok six pack yo aku iso ae aku kate six pack kuat itu sing ngesir aku butuh wedok. Iya. Disir wong lanang iki susah. Iya betul, bahaya. Makane tak wetengku tak gendutno. Bahaya. Iku. Aku asli yo iki sedikit berterus terang ya. Aku ngerti lek kok ngandung putih. Ben putih. Sumpah. Iya. Ya aku perlu waktu zaman biyen itu sing era-era Melayu ya. Ya, zaman ini sing info kono di Mabos. Iya toh. Iku ono Nine Po. Sing Malang ya. Apa ya? Kangen band. Enggak sing di arek-arek Malang itu campaign Satu angkatan Flanela. Karamel. Ya. Putih band. Niki Sai lalu berubah nama jadi Bulan Band. Oh iya. Apple G. Iya. Kote-kote. Baru. Joker. Rolet. Rolet, ya. Rolet. Golongan Basia. Kemana ya? Aku malah keteru iki ya, maksudnya kon memperkuat putih itu. Makanya kemarin sampai kan bahas Iya. Terus sedikit bocoran aku bentar lagi akan kolaborasi dengan beliau. Iya. Terus aku kan wongnya kan ngirim data lagu. Aku penawaranku adalah, Mas, aku tak gitaran ayo. Karena gitaris. Kalah itu. Yang sampai saiki. Makanya, cuman kan orang nyanyi ini saiki. Nah, lek BL suatu hari ngajak kolaborasi, ya aku lek aku gitaran aja. Iya, ya ono lagu lah. Masalahnya aku di gitaran elektrik sih gak kegawi. Bisa lah, bisa dikondisikan nanti. Oh ya. Siap. Iya, itu pasti. Jadi Iya, kita rencana sih mau recording bulan depan aja. Bulan depan. Tunggu ya. Saiki sih aku sih lagi menikmati apa ya, penjualan album baru. Alright. Jadi kok pas mulai poso, nah itu baru bisa dikondisikan. Zaman itu tahun 2000-an awal lah. Kan band-band apa Malang itu didominasi band yang kalau pop. Ya pop industri lah. Pop industri, liriknya, tematiknya, aransemennya, gaya jualan, marketingnya, orientasinya, semuanya pop. Tahun 2000-an sampai 2008 mungkin. Aku sampai pirang album
Putih band waktu indie nang Malang, jalan sendiri 2 album. Waktu desain kontrak sama label Jakarta Alpha Record 3 album. Total 5 album. Lumayan. Dia dalam waktu 8 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Oh, 10 tahun. Tapi nasibnya ya apa? Naas. Iku yang gak tak lakon. Naas. Ya, itu Nah, yang, akhirnya- yang perlu di Akhirnya kenapa aku sekarang jadi solois, desain skuter ini? Ya karena bandku gak jalan. ya. Mulai tahun 2010 bandku mandek, terpaksa nyanyi ya gitu. Apa yang mbok rasakno waktu melo putih itu? Ya, keluh kesahmu lho. Pakai kerenya absolut. Iya. Tapi aku sempat merantau rono nang Iya, Jakarta ya. aku di Jakarta 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun ngerasa no kere sing absolut tadi. Iya, iya. Akhirnya mulai. Kayak Nah. nang kono ya apa ceritane? Naas. Iya. Naas. Sampai sapiro iki kira-kira kan ini loh. Ini ngomongno band ya dengan industri yang major. Terutama wong deloke, wah, wis rekaman di Yoi. pasti kan ekspektasi nih wong tinggi gitu. Nah, itu yang menurutku yang terjadi sampai hari ini. Semua band-band yang bukan dari Jakarta itu mungkin, tapi Iya. sepengetahuanku mayoritas masih berpikir lek kon iso budal nang Jakarta sukses sih. Nah, aku akhirnya sering sharing karo arek-arek. Udah pas ketemu dengan musisi-musisi di banyak kota termasuk nang Malang. Ketok enak nang kene. Iya, berarti waktu itu sekitar 8 tahun di Jakarta. Kan termasuk iki loh, kaum Ardat. Nah, anak rantau datang tanpa harta. Ya, pulang tanpa harta itu kan. Anak rantau datang. Lembo Malang, bantalan gubis. Anak rantau datang tanpa harta. Iya, jadi glamornya dunia industri itu yang sering kali bahkan sampai hari ini yang jebakan. Tapi itu pilihan. Iya. Ono sing arek akhirnya tetap itu pilihan. Tapi aku sering kali juga curhat. Tapi yang sharing. tekan konyo-konyomu yang tekan putih ataupun satu angkatan itu ono nggak sih tetap bertahan di Jakarta? Masih, Sampai hari tapi ini. kan gak jadi musisi. Ya, belakang layar biasanya. Enggak juga. Oh, enggak juga. PNS. Oh, PNS. Ya, pokoknya wong normal. Lek PNS kok ya aku ya PNS sih. Perutnya lucu sih. Kalah gitu. Enggak, jarang bermusik. Ada satu yang bermusik. Ibu disco. Tapi areke band-band top 40 kami. Nah, terus lainnya enggak ada. Nah, aku tuh sering cerita soal itu. Kayaknya paling enak itu ya kita berkarya di tempat sendiri. Nah, memang Malang ketoke bagiku tempat yang paling cocok atau kota kalian lah sing nonton ini. Kota dimanapun kalian ada itu cocok untuk tempat berproduksi, Iya. untuk workshop, membuat produk itu cocok karena kosnya rendah, Iya. biayanya rendah. Lah kok dodolannya aja nang lokal. Ya jelas loh. Kita impor, ekspor. Kita harus interlokal. Interlokal. Jadi percuma bandmu api lek mainnya antar kecamatan. Nah, Gitu. Gimana caranya kita main itu antar kabupaten gitu. nah betul. Kalau betul. bisa antar provinsi, antar negara. Betul. Gitu kalau bisa. Betul. Jadi ya mohon maaf ya. Tolong jangan berbangga ketika bandmu hanya bisa main antar kecamatan. Gitu. Ya. Mohon maaf. Ya, tapi Ya memang iya. meskipun aku tanpa ngomong maaf itu ya. Ojo sampai lah aku. Nah, yang penting kan akhirnya aku sering ngomong soal glamornya dunia industri Jakarta waktu itu sing tak alami. Itu sing akhirnya selain banyak cerita kekerean itu juga banyak ilmu. Ya. Banyak ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu yang tak terapkan di KBRI ini. Ya. Soal marketing, personal branding, soal map untuk mencari Mapping, ya. angle-angle apa sih yang isunya cocok nih Ya. ya apa sih ngemas
produk itu menjadi menarik. Ya aku dapatkan di Jakarta. Sing ketoknya ada kata aku waktu itu memilih tetap di Malang. Mungkin ya suatu hari ilmu itu dapat, tapi mungkin nggak secepat ketika aku nang Jakarta. Kan semua ada proses ya. Iku sampai akhirnya bandku buyar, kategori band mana? Karena aku basically gitaris, golek vokalis sih wangel gitu. Kabeh nyanyi ini kayak Indonesian Idol. Iya. Lagu sedih guyu, lagu apa yang guyu gue. Aslinya aku Akhirnya dewe nyanyi itu ya wis. awalnya biar itu gak pede, aku juga dikongkon nyanyi di bandku ya. Sampai terpaksa. Aku awalnya gak pede. Terus karena aku biar itu ya aku gak bisa memungkiri Ahmad Dhani itu lumayan menginspirasi buat aku. Iya, Ahmad Dhani. Menurutku Ahmad Dhani itu nyanyi ini biasa ya gitu. Suaranya biasa ya. Cuman gak fales. Gitu. Ya. Loh, ono acara nih. Loh, ayo kan ono anu nih. Cuman waktu iku ya, patokanku wah Ahmad Dhani iso, mosok aku gak iso. Iya, oke juga ya. Kurang oke juga itu. Iku. Akhirnya ya wis aku mencoba wes. Oke, aku nyanyi. Lek sampean ngeband Nah, dalam formasi band. Sing sampean PD asline apa? Lek gak nyanyi. aku biyen asline penginku ngebas. Pede itu. Berhubung skillku ya gak mumpuni. Sid Vicious. Oh iya. Sid Vicious kan langsung main track. Memang. Itu salah satu idola aku juga. Iya. Jadi sebelum aku diutus untuk bernyanyi, aku biyen ngebas nih Bunda Lowaru itu awalnya. Iya, berarti ini berdua judulnya adalah terpaksa jadi penyanyi. Sama. Aslinya aku pisan mulai biyen iku sampai hari ini pun aku lebih seneng British pop Sebenarnya. Berhubung wajahku gak ngepop. Akhirnya aku kayak British punk aja. Iya. Nah, aku akhirnya memutuskan untuk influenceku British punk. Wajahnya Sampai hari ini aku tetap menyukai British pop itu. Wajahnya oposisi loh. Iya, buat lisan. Wajahnya oposisi. Wajahnya aku kayak ngono. Iya. Ya, tapi yo apa ya? Aku sebenarnya sampai hari ini pun jarang mendengarkan musik ya. Dalam artian aku lihat terlalu banyak pendengaran musik sing rutinitas setiap hari tangi turu ataupun kati turu musik. Iki ya lek aku ya, nggak tahu teman-teman lainnya ya. Ya membikin aku bingung nih. Malam enak. Bukan enak. Maksudnya bingung khawatir akan mempengaruhi musikalitas. Oke. Iya lek diapi kau. Gitu loh. Enggak, tapi ngomong-ngomong, sampean mau saya tes ngerti band. Sampean delok putih band ya. Elek. Gak apa-apa ya elek-elekan ae. Aku secara detail atau siji elek. Esol. Atau enggak sih, aku mikirin gini kalau dalam waktu era-era saat itu kan wakil toh, enggak cuma putih band, dan aku perlu, aku mikirin ya saken aja itu, maksudku saken, ya selain naas ya dalam artian Oke, ya itu toh. Jadi nggak cuma putih band, termasuk teman-temanku lainnya, termasuk Planela, kala itu ya, jadi ngomong sing di era itu ya, sing aku kayak Nicky Sai dan sebagainya, sing aku ngerti aja lah. Waduh, ya kasihan gitu loh, kasihan. Soalnya aku band itu tahu di kene zaman di sekolah ya, ini ambek guruku. Iya. Aku kan sampai hari ini nyetem kan gak iso. Ya. Nah, aku berusaha untuk daftar ekstrakurikuler band. Mbek guruku dikene no. Kon nyetem gak iso. Kalau band-bandan. Wah, gak masuk kan di kono. Iku salah satu pemicuku lah. Dalam artian aku gak perlu iso untuk sedetail itu secara tapi nyatanya aku bisa sampai hari ini masih hidup di musik gitu. Dan ternyata menurutku
yang paling susah dalam bermusik itu bukan menurutku Mas ya, bukan pas membuat lagu. Bukan yang susah itu bukan pas membuat album, tapi yang paling susah adalah pas setelah album jadi. Ya, kita harus ngapain? Nah itu. Kita melihat kualitas, misal banyak lah band-band yang sebenarnya kualitasnya elek. Ngomong objektif, elek kali. Gak entos sih mainnya. Tapi dia dan manajemennya pandai dalam trik marketing. Itu banyak sekali. Aku yang ngarani sih finishing touch-nya itu. Kita kembangkan. Dalam dunia fotografi, itu ya sama dengan editing tadi. yang pentilnya. Iya ada, itu kan di blur. Oh, oke. Biar nggak dihapus. Ya, menurutku sama sih. Kayak sampai sing angel kan marketingnya. Iya memang. Masuk main track, masuk elek, masuk opo, tapi waktu membuat marketing penjualan itu bagus ya itu akan berpengaruh. Nah, seringkali tapi band malah terjebak pada produksi yang sangat perfect. Sampai akhirnya energinya habis. Pada saat produk jadi, album sudah rilis, habis bingung. Ya. Katanya nakal, apa telapo ya? Itu banyak memang. Nah, kebingungan itu muncul terus kemudian nono iming-iming lagi. Iya. Lagi. Itu terus iming-iming nanti. Ya pola sen di Jakarta. Sampai hari ini terjadi. Iya. Sen di Jakarta, selalu seperti itu. Makanya mimpi ini arek-arek band sampai saiki ya sing nang Jakarta aku selalu ini misalnya kon kata-kata industri Jakarta silahkan, tapi minimal aku sing tau mrono aku memberikan peta map. Ya. Ojo seperti generasiku yang waktu ke Jakarta itu sama sekali gak ngerti lor, gak ngerti kidul, gak ngerti etar, gak ngerti kulon. Bisa jadi diakali. Nah, kita nggak tahu. Iya. Kita nggak tahu skemanya, kita nggak tahu harus kate laopo. Kita nggak ngerti posisinya nanti. Iya. Nah, akhirnya aku minimal memberikan sharing itu nang. Iyalah. Kita kan nang kene tujuannya berbagi. Sharing-sharing. Terus setelah itu bang 2008 berarti ya. Apa nih? Mulai betul kan apa nih? Anu Putih Sign di Jakarta terbentuk tahun 2000. Jenenge Draft. Oh draft Band. Tahun 2000 sampai 2005 Draft Band. 2005 sampai 2010 ganti nama. Paksa ganti nama. Iya. Oh sama ya. Yeah. Jadi Putih Band. Jadi Putih Band 2005 sampai 2010 diganti. Dipaksa oleh ganti nama, dipaksa ganti lirik. Iya. Nah, aku pas merasakan itu rasanya ketoke pilihan untuk masuk ke industri besar. Itu memang ada kelebihan nih. Mereka sistemnya kuat, modalnya kuat, jaringannya kuat. Untuk bisa booming itu iso instan. Iya. Tapi ada sisi gelapnya yaitu ya kita nggak akan bisa bebas membuat tema. Ya. Kita nggak akan bisa bebas membuat aransemen. Maca diatur, ngomong diatur, semua diatur. Mungkin bagiku tapi itu sisi gelap sih. Buat seniman itu kayak mengekang. Nah waktu 2010 mari 2012 aku rilis Iksan Putra album pertama, wes tak biak-biakan. Yes. Apa? Itu bagian ekspresi. Dilute ya, iki cut dulu iki. Dilute Mas. Oke lanjut mana ini? Nah, emang pas tekan gimana? Soal sisi gelap. Jadi akhirnya katanya pilihan untuk berkarya yang paling ideal. Nah menurutku hari ini ya kita harus membangun sistem sendiri. Ya pasti. Karena ya bener omongannya efek rumah kaca lah. Sing dilakui pasar itu bisa kita ciptakan. Memang. Jadi, iki aku berkaca dengan bandku dewe ya. Sebenarnya aku dewe ya secara pribadi untuk mendengarkan lagu-lagu
Gundala Waru yang album pertama ya secara musikalitas wah ya hancur gitu loh. Tapi kenapa kita PD dan lain sebagainya, aku menurutku sejelek-jeleknya karya itu ini loh yang akan menghantar kita sampai hari ini. Iya, aku sama soal karya, sejelek-jelek apapun karya itu mesti laku. Kalau si musisinya terus jalan ya. Terus jalan, aku mesti laku. Wis elek gak jalan. Iya, iku sing padha ambek kaya uang lho. Wis elek gak usah. Kapan oleh wedokane. Kecuali uripmu memang digariskan untuk beruntung, itu beda kasus, gak ada rumusnya. Memang. Ya aku sih ngerasakno koyo ngono dan sampai hari ini intinya sampai kini tetap kayak itu, kayak apa ya itu. Tapi lah sampean tur selama pandemi laku ya? Tur untuk planning sih enggak ya. Tapi perform ada. Entah itu personal atau satu band. Cuman ya frekuensi ini gak koyo biyen. Sing wingi sampai panggungnya ambruk iki ya kuwi. Oh, iku winginane. Iku tetap kita rahasiakan tempatnya kala itu ya, karena gini kan pengennya yopo ini tetap gaya acara hura-hura sing lebih aman. Dalam artian aman tuh banyak hal loh. Ya akhirnya gini gaya konco-konco gawe acara sing memang venue dirahasiakan. Tapi waktu aku nonton story sampean waktu itu, aku langsung fix mikirku gini, ketok era musik folk itu memang dead. Iya. Folk is dead. Folk is dead. Industrinya. Iya. Tetap kalah mbek pang lah. Kalau pang not dead. Iya. Rotor ini kan. Ya rotor ketok iki. Si industri folk sing 2018, 2018, 19, 20 kan didominasi folk. Genre lain. Nah, ketok aku yakin entah kapan ya, ketika event sudah mulai dibuka, folk itu udah nggak ada. Ya mungkin tersisa dikit lah. Nah, yang booming itu kayak band. Ya. Karena uang menurutku gini, aku bayangno orang udah setahun lebih dikumpul, nggak boleh ada kerumunan, tiba-tiba terus kemudian tiba-tiba ada sebuah acara besar, itu butuh band. Iya. Makanya kita siapa yang nonton yang punya band, ini adalah kesempatan kalian untuk karena nanti mesti butuh band. Pasti. Solois akan kembali ke tetap ada habitatnya. Habitatnya. Iya. Folk kembali ke habitatnya, kayak penontonnya hanya berapa bibir. Iya. Itu keresahan gitu. Tapi menurutku seneng aku, Mas. Seneng. Ketemu karena kadang jadi sampean mau sukses, kadang pop itu karena sisi memuakkan ya. Iya. Orang tahu Iksan Skuter mungkin hanya 1-2 lagu. Iya. Gara-gara populer. Padahal album segitu banyak, yang tahu cuma 1-2 lagu. Paling yang andalan bingung. Akhirnya bingung gini loh. Dan menurutku ya, ngomong tadi seneng bingung ya, Pak. Bingung aku kati seneng dia. Bingung ya. Akhirnya kita apal lo lagu dia. Karena emang bingung. Nah, akhirnya aku lebih seneng penonton dia nggak seberapa itu. Tapi meskipun ya 20 orang, berapa puluh orang, mereka tahu Iksan Skuter dari album ke album. Ya. Nah, itu bagiku apresiasi yang gak ada nilainya. Iya, memang. Gak ada nilainya. Daripada orang terjebak sih. Iksan Skuter hanya 1-2 lagu. Ngerti nih, Skuter sih. Padahal ya, kayak satpam. Tapi Raine kok ini ngomong balik menenang putih mah ya. Di era iku kan hitungannya dengan tema-tema lagu yang mayoritas cinta ya.
iki apa sih kok gak sampai sing booming koyo band-band liyane. Apa dari personil ini secara ketampanan ini kurang atau gimana? Iki apa? Menurutmu ya? Akhirnya kayak sampean tadi ngomong mau soal ngutip dari lagu Efek Rumah Kaca. Pasar bisa diciptakan. Nah, industri besar itu ada trik marketing yang membuat akhirnya band yang sebenarnya biasa jadi luar biasa. Memang. Yang terlihat nggak ganteng jadi seakan-akan ganteng. Ada satu band yang booming lah waktu itu. Dirilis oleh label besar di Jakarta. Dia itu sampai di karantina itu kurang lebih 1 tahun lebih hanya untuk wajah yang jelek jadi cantik. Memang. Nah, jawab pertanyaan sampean, band putih band kok nggak wow? Karena ya labelku waktu itu label yang tidak terlalu besar. Dibilang punya uang tapi kalau dibilang banyak uang enggak juga. Akhirnya promosinya itu ya biasa. Asain. Nah, hasil yang promo yang biasa waktu itu, yo kalah lah sama mereka yang punya modal. Jualan kaset, CD, itu aja label-label besar itu sampai bayar ke toko store-nya supaya apa etalasenya bisa lihat. Minimal pas moto. Yes, itu bayar. Emang. Masuk cap radio bayar. Masuk award di televisi bayar. Semua bayar. Sedangkan labelku waktu itu biasa. Nggak punya modal. Ya karena kan semuanya dimonopoli oleh kebutuhan. Gitu. Nah, akhirnya ya bernasib nahas itu. Bernasib nahas. Iya. Mental, ekonomi. Fuck lah. Dan aku dulu gini kan. Jadi aku beberapa aku mungkin gak mengikuti albummu sing lebih detail ya. Sing aku tangkep di utekku atau di kupingku lah. Penuh keresahan. Sing Iksan Skuter. Aku penuh keresahan. Isu Didi on lagu gitu. Yo aku mikir arek iki susah men. Iya, bener. Iya. Kok susah. Urip kok susah. Dari sisi marketing. Itu ada namanya diferensiasi produk. Wah, memang. Kita harus membedakan. Nah, waktu itu memang aku ada di kan arek agak gak ngerti. Semua waktu aku ngeband semua bicara cinta kali ya. Patah hati, selingkuh, cinta jarak jauh, mana berbunga-bunga. Nah, ketika semua tematik seragam, yang menang adalah yang punya modal. Karena produknya sama. Nah, akhirnya waktu aku rilis Iksan Skuter, aku mencoba membedakan. Ini dari kacamata bisnisnya loh ya. Aku membedakan tematik produk Iksan Skuter itu. Makanya tematiknya mengangkat yang tidak diangkat oleh band lain. Seperti yang sampean, Begudal Waru membuat tematik lagu yang pertemanan ura-ura dan itu. Mungkin sampean tanpa sadar ya itu yang membedakan punk ala BL dengan punk lain. Nah kan yang lainnya politika. Nah Iksan Skuter sama. Aku memilih untuk mengangkat isu itu selain satu yang cuk yo dua yo kakek. Tapi aku selalu hidup di lingkungan kayak ngono. Gak ngerti ya. Pokoknya penuh arek sambatan man. Sambatan, tak ajak interaksi, jadi lagu. Aku naik motor, sing tak delok yang ngono maneh. Tak lihat jadi lagu. Jadi intinya akeh kersane kanca-kancamu sing mbok angkat gitu. Sebenarnya selain aku juga yo lingkungan kita angkat. Nah, tak delok yo
gak jauh beda jering kok. Oh enggak. Tahu. Oh iya. Apa tuh? Iya. Jadi keresahan kanca-kanca moro di-tweet. Nah, nah bedanya. Nah, itu bedanya kan. Nek koncone kene sing situ iku. Ya. Gak nyanyi Mas. Iya, gak nyanyi ya. Dia bicara di luar kandang. Iya. Kandangnya ono ndek kene, arahnya metu kandang. Iku ketok berisiko. Iya. Nah, aku mencoba tetap bicara di kandangku. Di kandang. Tetap di dunia musik. Nah, itu satu tadi aku senang, yang kedua yo pembeda produk. Ketika musik folk, waktu itu folk, Nah. senja. Aku enggak, ya aku sih iki caraku bermusik folk itu. Ya. Caranya ini. Aku pribadi ya, aku menilai untuk lagu-lagu Ihsan Skuter selama iki ya. Aku yang seneng itu ya sing tema-tema keluarga. Oke. Ya toh. Iya. Ataupun tema-tema sing lain nih. Tapi aku juga ono sing gak seneng gitu loh. Iya. Dengan tema-tema sing Serius? mengangkat sing Kenapa sih? apa ya air mata sing kemiskinan dan sebagainya itu aku kayak aku pribadi ya. Aduh, ini kok pesimis banget gitu loh. Nah, gitu. sebenarnya padahal lagu-lagu yang mungkin sampai rungono dengan tematik itu lagu yang terlahir waktu aku sih di Jakarta. Iya, itu terlahir dengan kesengsaraan. Jadi memang pernah kalau ada Mas sampean apa enggak malu? Ada itu. Malu kenapa? Mengangkat menjual isu kemiskinan. Oh, enggak. Aku waktu bikin lagu itu miskin banget. Aku membuat itu pas pada saat miskin sekali. Aku mau ndak ngelamar kerja di luar musik nggak pernah diterima. Ya isoku cuma gela, tak gela. Tiba-tiba pada suatu hari Iya. wow, rezeki. Nah tapi nek ngomong isu itu mau aku tak pikir iya tuh. Aku sampai waktu pembuatan itu bener-bener di era cofak lah. Mangan sedino gorengan situ, kan? Kudu nangis. Sampai akhirnya pada masa aku udah mulai iso menggeliat, iso sedikit banyak ada rezeki. Nah, itu wes. Aku mengangkat tematik sing lebih personal, keluarga, aku sebagai bapak, aku saudari Diana, gitu ibu. Nah akhirnya dari industri, aku memperlebar market juga, sehingga aku nggak monoton mengangkat isu itu. Nah juga akhirnya, sing jadi bumerang lagi gini. Itu pasti jadi bumerang. Jadi bumerang. Mas, kok di era sekarang nggak bersuara sih? Masalahnya gini loh, ini akan mempengaruhi dengan apa ya kondisi sosialmu ya. Ketika kondisi mulai nyaman dan tetap meneriakan apa ya kasarnya penderitaan, ya lucu aja gitu loh. Iya. Ketika lantang meneriakan penderitaan, tapi uripmu gak menderita gitu loh. Kan lucu gitu. Onani, coli, seperti itu. Berfantasi. Nah, itu yang jadi bumerang. Akhirnya aku punya titik kompromi saya, Mas. Gimana caranya tetap ada sisa yang energi kemarin dengan kondisiku sekarang. Tak match no. Akhirnya aku ngemas itu. Iya. Itu lebih smooth lah. Iya. Lebih bisa diterima. Jadi lek wong awam ngrungokno iku dikirane cinta. Tapi pas delok videone gak cinta. Ya cinta tapi yang universal. Yes. Itu entah itu ketuhanan ataupun apa. Lebih lebar. Lebih lebar. Oke. Itu. Lah wedine mau. Iya, ini sebelum memori full ya. Nah, sekali lagi juga gini. Iya. Musik folk itu sebenarnya arek pang sing nyamar alim. Iya. Asli ngun. Asli. Biar. Iya. Sebelum tak tutup ya, ini jawab pertanyaan lah. Oke. Iya. Iku mang terusno sih kau tak delok iki. Iya, musik. Yo, wedine lek aku pribadi sampai hari juga takut di zona yang nyaman itu. Makanya aku ketika bikin tour juga
lebih nyaman ketika aku bikin tour sendiri. Iya. Karena aku masih ono unsur dakdikduke. Ya pasti. Ada unsur rugi nih. Nah, rugi dakdikduk itu bagiku tenaga untuk aku tetap gerak. Karena semua nyaman, aku juga nggak nyaman. Iya. Sebenarnya. Ya, ini sebelum tak tutup ya, waktunya kan kurang 5 menit. Ini ono 1000 pengunjung. Asik. 1000 Iya. pengunjung dengan 3 pertanyaan. Saya tak wajok no ya. Nah, Waduh. ya, tapi apa ya pertanyaan ini yang menurutku masuk aja lah. Ya. Gak sih gak masuk wocone. Saya nggak masuk itu. Ini kapan main nang Singosari Om? Iya. Lah 2039. Waduh. suwe, ya, suwe. Apa Sedang apa ngenteni kerajaan Singosari berdiri lagi? koyo angel. Oh. Lek penerusnya ono, penerusnya. Ya, lagi iki lho. Apa kok namanya Iksan Skuter? Dikasih teman. Ya, iku mangan wis sering loh di podcast-podcast lainnya bahwa seniman kurang terkenal. Tapi untuk era saat ini ya dia mulai lebih terkenal gitu. Mulai. Ya. Kenapa Kenapa bukan Iksan Scoopy? Ya, Karena tidak ada kalau sponsor. Scoopy itu seniman kurang piawai. Aku malah yang jawab. Wis. Ya wis. Rokoke Om Iksan itu merek opo? Jancuk. Nah, itu ya, Rek. Rokok sponsor. Rokok kekean. Rokok sponsor. Itu rokoknya ya. Buat jarum coklat. Ya. Apa meneh kira? Mas Iksan numpak Scoopy, dan ini Iksan Scoopy. Iya. Aku tergantung kendaraan. Tergantung Iksan kendaraan. Grand, Iksan Supra, Iksan Vario, Iki iso-iso lek tambah sugih mana Iksan iso numpak Harley. Iksan Harley. Nah, Iksan Harley. Tapi yo hampir Davidson. Nah, Jadi CB yang di model. Ini model Harley hampir Davidson. menang suara toh. Mana suara. Ya, lanjut. Titip salam buat Iksan Skuter Bang. Alright. Kenapa di era sekarang negara kok tampak apa iki rek? Bukan. Angel. Setam. Ya apa iki caranya? Wis mbok wis negara tampak kacau, mbok kacau apa-apa. Tambah apa itu? Ya tambah Kayak intine kuat ngombo apa. intine pokoke negara wis jarno ngono, kita sing oyi. Sing nulis-nulis, sing gawe lagu, sing gawe kaos produktif ae wis. Wis engko jarno wis bal liyane. Terus iki ono meneh. Kapan collab bareng Pak? Bulan depan. Bulan depan. Format band apa akustik? Ya ada 2 ya di Oh ya, aku soalnya yo gatel iki. Iya. Ya, gitar elektrikku sering nganggo. Engko tetep tak gawe 2 versi. Siap, alright. Tunggu sebentar lagi. Jadi Pemuda Lowaru featuring Iksan Skuter. Terus iki ono yang jadi beli swalayan di Malang enggak? Oh, jadi. Oh jadi. Makanya aku kenapa memilih tidak terkenal banget, Mas. Iya. Ada alasannya. Biar agak murah. Enggak, kalau terkenal, aku hasrat untuk menyalonkan diri sebagai wali kota itu. Oh iya, yo sainganku kon. Oh iya. Yo saingan kon mbek aku. Enggak situ. Tapi pertanyaannya akeh padha iki. Wis koyo sing lebih menarik iku mang. Ya apa meneh kira mang carane Om Iksan gawe lagu iki terakhir wis. Cara bikin lagu jamming ya, pokoknya jangan banyak mikir, jangan terjebak. Oh aku nggak lagu iki enak enggak ya, ojo dipikir. Iya. Gawe ya, laguku engko booming enggak ya, ojo dipikir. Gawe ya, laguku engko kira-kira kanca-kancaku seneng enggak ya, ojo dipikir. Gawe ya. Gawe ae. Oke. Kita tutup hari ini dengan sedikit obrolan yang agak ngaco tapi lumayan lah. Ya. Sampai jumpa lain waktu. Jangan lupa Terima kasih. klik like, subscribe, dan share channel ini. C opo? C rabi maneh. Selamat tinggal.